I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. Rumah dan pura kelurahan, maksud kami pura keluarga, rusak parah. Ini merupakan video rekaman CCTV warga yang kami dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem sesaat gempa mengguncang Kabupaten Karangasem, Bali. Terlihat saudara, sejumlah warga panik keluar rumah menyelamatkan diri. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa yang terjadi pada Sabtu dini hari bermagnitudo 4,8 dan berlokasi di darat pada jarak 8 km barat Laut Karangasem pada kedalaman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ketemu lagi di Santri Kang Indra. Semoga para sedulur-sedulur sekalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib, yang ada di luar negeri maupun di Nusantara. Terima kasih karena kalian telah menonton video kami dari awal sampai video kami kali ini. Hari ini saya ditemani oleh Kang Yayat seperti biasanya. Kali ini saya akan mengungkap sisi gaib terjadinya gempa dan tanah longsor di Bali beberapa hari yang lalu. Kebetulan saya sempat di tempat di Karangasem tersebut, di mana ada gempa itu di Karangasem, Bali, itu di ujung timur di Pulau Bali. Jadi saya memang pernah tinggal di sana. Memang banyak perbukitan di sana, pegunungan dan perbukitan, dan juga di bagian timurnya ada laut yang mengarah ke Lombok ya. Nah, oleh karena itu coba kita ungkap misteri sisi gaib terjadinya penyebab dari gempa bumi dan tanah longsor di Karangasem, Bali. Seperti biasa, bangsa gaib dan bangsa jin selalu berbohong, dan kebanyakan berbohong dan mengadu domba. Oleh karena itu jangan dianggap kebenaran 100%, karena kebenaran 100% kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke Kang Yayat. Ya. Kita langsung saja ya. Siap. Silakan Kang Yayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Cahaya Tuhan. Saya protek badan saya dari jenis semua setan iblis. Terbakar semua budak selain yang mengaku-ngaku. Selain yang saya gaib yang saya masukkan ke dalam badan diri saya. Terbakar. Sang Yang Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Cahaya Nindrawala Guru kami, saya hadirkan gaib yang mengetahui terjadinya gempa bumi dan tanah longsor di Karangasem, Bali beberapa hari yang lalu. Hadir tangan saya yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Cahaya Allah. Allah. Masuk. Terkunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa kalau boleh tahu saya bicara? Saya Raden Batur, Raden Batur. penguasa dari daerah Bali di pesisir timur dan salah satu penguasa di Gunung Batur. Terima kasih atas undangannya. Ya, Yang bisa saya bantu sama-sama. untuk menjelaskan pada jenengan. Sebelumnya saya protek dulu ya. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau berbohong. Berbohong akan hancur jejak. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau cara memanggil sampean kurang sopan. Ada apa? Ya, begini. Mau tanya dari sisi goibnya tentang gempa dan tanah longsor yang ada di Karangasem, Bali itu. Apakah sampean tahu penyebabnya itu? Kenapa? Saya mohon izin bercerita. Ya, silakan. Itu adalah peringatan dari Sang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa malaikat untuk masuk ke bumi, menghancurkan, menggetarkan Pulau Bali bagian timur. Karena memang itu adalah perintah dan titah langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Allah. Itu adalah peringatan bagi manusia-manusia Ya. di Pulau Bali terutama. Sirikankan kemusyrikan yang terjadi di sana dan maksiat menjadi biasa. Ya. Sehingga Allah murka dan menurunkan bala bencana di sana. Gitu ya. Berarti mungkin iman mereka itu mungkin sudah banyak yang ini ya, banyak yang lupa mungkin sama yang maha penciptanya itu. Begitulah. Karena di Pulau Bali, di pulau tersebut manusianya jadi di sana. Ya. Di mana maksiat kecil pun sering menjadi kebiasaan. Apalagi maksiat besar juga mulai sudah dibiasakan. Mereka lupa akan Sang Pencipta, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka ke dunia ini. Tapi mereka tidak punya iman dan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia di sana menjadi sering bermaksiat dan lupa akan jati diri mereka masing-masing. Yeah. Mereka tidak punya iman. Mereka punya agama tapi tidak punya iman. Kalau menurut sampean, iman itu apa? Iman itu adalah hati yang bersih dan akhlak yang berbudi. Iman dan takwa. Iman sendiri adalah secara hakikatnya adalah Sang Pencipta. Itu ya. Kalau
tawakal. Tawakal itu juga hanya Allah lah sebagai pegangan hidup dan sebagai tempat sandaran hidup. Tidak ada lagi gantungannya terhadap manusia dan makhluk-makhluk lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa itu adalah jiwa dari seorang manusia yang beragama. Ya. Sampean udah lama jadi muslim? Saya sudah hampir setahun menjadi pengikut Sang Hyang Mucayani. Dimuslimkan oleh salah satu murid beliau. Iya. Terima kasih karena saya bisa menjadi pengikut Sang Hyang Mucayani. Ya. Kita berjuang bersama beliau di jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mau tanya lagi nih, bagaimana kondisi Indonesia ke depannya? Apakah akan ada lagi bencana-bencana tanah longsor seperti di Bali itu? Saya tidak mau mendahului takdir. Ya, gak apa-apa. Tapi sepertinya inilah akhir zaman di mana mulai turunnya banyak bencana dan musibah ke dunia ini untuk menata kembali dunia baru. Apabila ada sesuatu yang mau diperbaiki menjadi lebih baik, harus dihancurkan dulu, baru dibentuk. Ditata ulang. Ditata ulang menjadi yang baik-baik saja. Ya. Mungkin untuk manusianya juga harus kembali ke jalan yang benar, mungkin ya, untuk menghindari bencana-bencana seperti yang di Bali dan di pulau-pulau yang lainnya itu, longsor segala macam. Ya, itulah sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bencana dan musibah itu juga terbentuk atau turun dari langit karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi juga akibat manusia-manusia di daerah tersebut. Ya. Iman dan takwa mereka mulai tipis. Agama mulai diperdebatkan. Keyakinan makin menurun. Dan akhlak makin pudar. Semua hanya mementingkan nafsu belaka. Mengumpulkan harta dunia demi kehidupan yang hanya sebentar saja, tapi mereka dengan penuh keserakahan. Serakah dan serakah. Hanya mementingkan nafsu dan kepentingan dirinya sendiri tanpa bisa membantu orang lain, membantu para anak-anak yatim, membantu para fakir-fakir miskin. Mereka tidak pernah melihat itu dan memberikan sedekah sedikit saja dari harta mereka untuk anak-anak yatim dan para fakir miskin. Padahal di semua hartanya itu ada sebagian hak milik anak-anak yatim. Sedekah yang mereka
berikan kepada anak-anak yatim akan barokah ya, barokah. yang bisa menghindari bala bencana mungkin. Betul. Untuk dirinya sendiri menjadi harta dan simpanan tabungan di akhirat mereka. Ya mungkin kalau seperti di Bali kan kebanyakan sudah menjadi adat. Ini untuk kedepannya aja, untuk apa, supaya manusia itu sadar seharusnya apa yang harus dijalankan. Kalau Ya, perbaikilah ibadah kalian. ya, Ibadah tanpa iman juga seperti manusia tanpa jiwa. Ibadah tanpa hakikat juga hanya sebagai manusia tanpa jiwa. kosong. Seperti mayat hidup yang tidak punya apa-apa, tidak bermanfaat bagi orang lain. Banyaklah sedekah, banyaklah menabung untuk akhirat kalian. Iya. Perbaiki iman dan takwa juga akhlaknya yang baik. Hanya itulah yang menolong kalian supaya kalian selamat dunia dan akhirat. Iya. Karena mungkin sampean mungkin yang dari makhluk jin juga sama seperti manusia, tujuannya untuk beribadah kan. Ya, dekatkanlah teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjauh dengan hanya mementingkan jabatan, harta dunia, mengumpulkan uang yang menjadi rusak kehidupan kalian di dunia ini. Ya, terima kasih untuk informasinya. Mungkin sampean lagi bertugas di sana. Mohon maaf kalau misal saya kurang sopan memanggil sampean. Terima kasih. Salam hormat saya dan salam taksim saya kepada Sang Hyang Jaya. Ya, nanti saya sampaikan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah kita tadi ada pesan dari siapa tadi? Raden Batur ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raihlah keselamatan, selamat dunia wal akhirat, dan dekatkanlah diri kepada Allah, terus berzikir dalam hati, tetap mengucapkan Allah di dalam hati kalian, walaupun dalam keadaan sempit maupun di dalam keadaan leluasa. Di dalam hati, walaupun hati dalam keadaan senang maupun hati dalam keadaan sedih, selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertebal iman dan keyakinan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.